Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Kepos. Kita masih bersama dengan Ketua Umum Yayasan Sultan Hamid II Ansari Dimyati. Nah, Bung Ansari, bahwa sebelum konferensi meja bundar ternyata banyak konferensi-konferensi dan itu ternyata gagal. Ya. Namun akhirnya di KMB ini terjadi kesepakatan. Bagaimana bisa terjadi kesepakatannya? Ya, maka dari itu tadi kan kita kembali tadi, banyak orang mengatakan bahwa itu negara-negara federal itu negara boneka buatan Belanda, negara boneka buatan Van Mook, Ya. katanya. Nah, lantas saya kembalikan kepada orang-orang yang mengatakan seperti itu, bahwa apakah Indonesia bukan boneka buatan Jepang, bukan boneka bukan negara boneka Jepang. Atas izin Jepang lah mereka merdeka, dan di belakang pertama kali dikibarkan bendera Indonesia itu banyak orang Jepang di belakangnya. Dan bahkan penandatanganan pembuatan naskah proklamasi pun itu di rumah Laksamana Maeda, orang Jepang. Nah, ini kita coba seimbangkan posisi antara tadi itu negara federal dengan negara kesatuan. Ini ada sentimen antara kaum-kaum unitaris dengan kaum-kaum yang pro negara federal. Kaum-kaum unitaris ini adalah kaum-kaum di mana orang-orangnya menyepakati, kemudian mendukung, kemudian menginginkan bahwa Indonesia ini harus negara kesatuan, unitary state. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang federal tadi ini orang-orang menginginkan negara Indonesia ini lebih cocok kepada negara federal. Dengan dasar otonomi apa bisa? seluas-luasnya. Atas dasar bahwa sebelumnya itu Indonesia tidak pernah tunggal, tidak pernah satu. Karena kerajaan-kerajaan dulu itu berdiri berdaulat, tidak dikukung dari Jakarta. Nah, hari ini dikukung dari Jakarta. Semua kebijakan, semua otoritas. Nah, kembali di konferensi meja bundar tadi, setelah tidak terjadi kebuntuan tadi di konferensi di konferensi sebelum-sebelumnya, kemudian di perjanjian sebelum-sebelumnya di Linggarjati, di Renville dan lain-lain. Kemudian BFO lah menengahi pasca agresi militer Belanda kedua. Sultan Hamid sebagai ketua BFO, Binnenhof voor Federal Overleg, itu menjenguk, mendatangi Soekarno, Hatta dan kawan-kawan yang setelah diasingkan oleh Belanda di Muntok, Bangka Belitung hari ini. Nah, kemudian di sana terjadi kesepakatan, adanya persatuan, bukan kesatuan ya. Di saat KMB, Bang ya? Di sebelum KMB. Oh, sebelum KMB pertemuan. Nah, kemudian setelah itu Sultan Hamid II dan kaum federal dengan kaum unitaris tadi ini bersepakat untuk membuat sebuah konferensi yang bernama Konferensi Inter-Indonesia. Nah, di Konferensi Inter-Indonesia itulah tanggal 9 sampai tanggal 27 Juni, tanggal 1 Juli sampai tanggal 9 Agustus kalau tidak salah, itu 1940 Agustus itu dibuat Konferensi Inter-Indonesia 1 dan Konferensi Inter-Indonesia 2 untuk persiapan untuk konferensi meja bundar. Ada persatuan di Konferensi Inter-Indonesia. Nah, kemudian telah bersiap-siap semuanya di Konferensi Inter-Indonesia, mereka terjadilah kesepakatan untuk membuat konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Di gedung Binnenhof pertama kali tanggal 23 Agustus 1949 dibukalah Round Table Conference atau Round Table Konferensi bahasa Belandanya. Jadi yang dibahas di sana apa saja? Meja bundar yang isinya pada kesimpulannya di tanggal 27 Desember 1949 hari ini 64 tahun yang lalu itu di Binnenhof, gedung Binnenhof itu gedung parlemen Belanda, itu Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Hatta. Indonesia itu wilayah jurisdiksinya, jangan lupa ya, itu hanya di Yogyakarta, wilayah jurisdiksinya. Kemudian BFO, Binnenhof voor Federal Overleg, yang diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalimantan Barat, itu mengepalai negara-negara federal. Kemudian Belanda yang diwakili oleh Van Marseveen membubuhkan tanda tangan. Sama-sama menyepakati hasil dari konferensi meja bundar bahwa Indonesia, BFO, Belanda, negara kerajaan Belanda sama-sama menyerahkan kedaulatan kepada sebuah negara baru bernama Negara Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal. Negara Republik Indonesia Serikat. Negara baru. Artinya Indonesia, negara-negara di dalam BFO, kemudian Belanda sendiri itu status persemakmuran itu berada di dalam Republik Indonesia Serikat. DIKB dari Kalimantan Barat. Nah, ini makanya saya coba perlihatkan sedikit ke Anda. Ini ada beberapa dokumen, naskah dokumen
apa namanya, naskah dokumen Dari konferensi hasil meja konferensi bundar. meja bundar. Di sini jelas bisa Anda lihat Republik Indonesia, Iya. Muhammad Hatta, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Sultan Hamid II, Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Negara Riau, Negara Sumatera Selatan. Ini di dalamnya, di dalam negara Republik Indonesia Serikat. Nah, ini tanda tangannya. Iya. Mhm. Nah, kalau di kalau di Amerika itu mungkin ini piagam kemerdekaan. Piagam kemerdekaan. Nah, inilah piagam perjanjian kesepakatan antar faksi-faksi Kalimantan Barat, Sumatera Timur, negara Indonesia Timur dan negara-negara lain, negara-negara bagian termasuk Indonesia sendiri, Ya, tadi itu negara- di dalam negara Republik Indonesia Serikat. Negara Indonesia Timur non Papua, Bang ya? Ya. Oke. Non Papua. Nah, kemudian dari hasil konferensi meja ini di buku kami, buku Sultan Hamid II yang kemarin kami terbitkan 12 Juli 2013, ini pun jelas di apa namanya? Hasil dari konferensi meja bundar. Sudah ada di ini kan. Nah, Iya. bisa sedikit saya baca kan bahwa Baik. pada tanggal 2 November 1949 itu Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Penyelesaian Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya. Nah, RIS sebagai negara berdaulat penuh bekerja sama dengan Belanda sebagai suatu perserikatan yang dikepalai oleh Ratu Kerajaan Belanda. Ini status persemakmuran, Commonwealth. Jadi di bawah hukum internasional, bukan hukum nasional. Artinya Ratu Belanda pun tidak dapat membuat sebuah kebijakan otoritas di dalam negara nasional. Tapi untuk dalam lingkup internasional, Ratu Kerajaan Belanda dapat membuat sebuah kebijakan internasional di dalam pergaulan internasional community. Nah, jadi Akhirnya seperti ini itu. terus berjalan, Bang, hasil konferensi meja bundar ini setelah pasca di tahun 49 ini. Tidak. Tanggal 23 itu pembukaan konferensi meja bundar. Kemudian Sultan Hamid pun salah satu Sultan Hamid adalah ketua SC Steering Committee di konferensi meja bundar itu sampai dengan tanggal 23 November sampai tanggal 2 tadi ya, 23 Agustus sampai tanggal 2 November. Kemudian tanggal 27 di Belanda penyerahan kedaulatan, di Indonesia pun penyerahan kedaulatan di Jakarta. Sama-sama penyerahan kedaulatan. Nah, setelah itu terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat, kemudian dibuatlah naskah persetujuan pembuatan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, itu ada di pasal 2. Negara-negara bagiannya siapa-siapa saja. Iya. Nah, setelah itu berjalan sampailah barangkali 7 bulan kemudian. 7 bulan kemudian. Ya. Oke, baik, 7 bulan kemudian tahan, Bang, kita akan Ya. lanjutkan kembali setelah ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Bincang Kapuas akan segera kembali, dan jangan lupa bagi Anda yang ingin bergabung di 0561583956. Baik, terima kasih pemirsa, kita masih di Bincang Kapuas, dan barangkali bagi Anda yang baru bergabung, kita membahas 27 Desember ialah penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia. Dan bagi Anda silakan di 0561583950, kita bersama dengan Ketua Umum Yayasan Sultan Hamid II Ansari Dimyati. Nah, kita lanjutkan, Bang Ansari. Ya. Tadi setelah ada kesepakatan di Konferensi Meja Bundar, ternyata ini negara-negara hasil kesepakatan Ya. Konferensi Meja Bundar ini terus berjalan, dan hingga 7 bulan ternyata. Ya, jadi setelah terjadi kesepakatan penyerahan kedaulatan, dibuatlah Republik Indonesia Serikat, Republic of the United States of Ya. Indonesia. Nah, kemudian tidak berjalan panjang negara Republik Indonesia Serikat ini, negara federal ini hanya sekitar mungkin 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan mungkin. Dari Desember sampai tanggal 17 Agustus 1950. Ada mosi integral Nasir yang untuk membubarkan negara Republik Indonesia Serikat, kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa harus NKRI. dibubarkan? Nah, pasca konferensi meja bundar itu berlangsung, pasca penyerahan kedaulatan itu selesai, Indonesia dibuatlah RIS tadi itu. Sultan Hamid II menjadi negara zonder portofolio, dipilih oleh Soekarno, kemudian merancang lambang negara, dibuatlah. Kemudian Sultan Hamid setelah itu dimasukkan ke penjara karena dianggap pemberontak. Kemudian
yang salahnya di sini menurut saya ada tiga pihak yang menandatangani, kemudian salah satu pihak itu dibubarkan. Itu BFO. Jadi pasca konferensi ini yang cukup absurd menurut saya. BFO ini salah satu pihak yang menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, begitu juga dengan Indonesia, begitu juga dengan Belanda, tapi BFO sendiri pasca itu dibubarkan. Nah, setelah itu kepala-kepala negara bagian itu salah satunya Sultan Hamid sebagai ketua BFO itu dipenjarakan. Kemudian ada propaganda yang menyuarakan bahwa negara-negara bagian di dalam negara federal Indonesia ini harus dibubarkan, kemudian melebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, artinya di sini menurut saya Indonesia Yogyakarta tadi ini ingin melebarkan sayapnya, melebarkan kewenangannya sampai dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari situlah kemudian berjalan berapa bulan, terus rapat parlemen RIS, di situ ada Senat dan DPR, dulunya Polskrat namanya. Kemudian di situ menyuarakan bahwa negara-negara bagian harus dihapuskan, kemudian melebur menjadi negara kesatuan. Oke, artinya dari hasil dari propaganda masyarakat di daerah-daerah, masyarakat di negara-negara bagian pun itu banyak kontroversi yang terjadi. Mungkin 50% masyarakat di Kalimantan Barat menginginkan kita bergabung dengan negara kesatuan. 50% mengatakan tidak, kita tetap negara federal. Jadi hasil dari propaganda. Akhirnya bisa bergabung. Seperti apa prosesnya? Nah, kemudian akhirnya setelah itu saya menemukan jawaban itu di Pleidoy Sultan Hamid II tahun 1953 di Mahkamah Agung Indonesia. Itu Pleidoy Sultan Hamid II jelas mengatakan bahwa di pembelaannya, di nota pembelaan di Pleidoynya, beliau bilang Senat, Parlemen tidak diberikan hak amandemen untuk menyuarakan hak mereka di dalam prosesi perubahan dari negara dari negara federal Indonesia ke negara kesatuan. Tidak diberikan hak amandemen, artinya dibuntungi kewenangannya, apakah mereka memiliki hak untuk menyuarakan, untuk sepakat atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Sultan Hamid menganggap bahwa ini tidak fair, tidak ada fair play di sini dari perubahan dari negara Republik Indonesia Serikat ke NKRI, Negara Republik Indonesia. Artinya tidak ada referendum tadi di situ, tidak ada suara rakyat yang dengan sebetul-betulnya ingin menyuarakan bahwa kami ingin berpindah dari negara RIS, negara federal ke negara kesatuan. Tidak fair menurut Sultan Hamid II. Oke, baik Bang. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya 27 Desember ini merupakan penyerahan kedaulatan terhadap Republik Indonesia Serikat, bukan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, ke negara. Jadi maaf bagaimana? Jadi maksudnya 27 Desember ini merupakan penyerahan kedaulatan ke Republik Indonesia Serikat, bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, artinya kalau secara politik Indonesia ini memang mungkin mereka berpikir ini satu-satunya cara untuk kami merdeka. Kemudian setelah Republik Indonesia Serikat yang telah disepakati bersama, kemudian kami memiliki kepentingan untuk membuat negara kesatuan, ya kami akan melewati prosesi-prosesi seperti ini. Barulah RIS dibubarkan, kemudian berganti negara kesatuan. Padahal hari ini kalau mau dikembalikan lagi bahwa Indonesia merdeka itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk negara federal, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Indonesia merdeka itu kapan? 27 Desember 1949. Kalau kita mau fair ya. Kalau kita mau fair dalam segi dalam status yuridisnya, dalam status hukumnya Indonesia merdeka kapan? Ya hari ini, tanggal 27 Desember 1949. Oke. Nah, yang cukup menarik tadi ialah akhirnya negara-negara daulat, artinya negara-negara yang ada waktu itu akhirnya bergabung dengan NKRI. Itu kan banyak sekali Bang. Akhirnya kok semuanya bisa masuk ke NKRI? Ya itu maka dari itu saya bilang tadi di awal tidak ada narasi tunggal. Tapi kemudian pasti ada perang. Perang itu misalkan salah satunya kemarin di Sumatera Timur. Nah, itu kaum unitaris dengan kaum federal berbenturan. Nah, kemudian dengan propaganda hasilnya dengan gerakan bawah tanah tadi itu hasilnya masyarakat sendiri
yang menginginkan perubahan dari negara RIS ke negara federal. Salah satunya itu pembubaran DIKB. Sultan Hamid II itu didemo oleh para pembesar-pembesar. Ini masih ada dokumennya. Pokok Kejadian Tuntutan Rakyat Kalimantan Barat oleh RM Panjaitan yang membuat ini bukan orang pribumi Kalimantan Barat. Bukan orang pribumi Kalimantan Barat. Ada Dr. Sudarso, ada Ibrahim Saleh dulu yang katanya gerakan angkatan 45 katanya di Indonesia. Padahal mereka pun bukan lahir di maksudnya masih lahir di atas tahun 45. Kan begitu. Nah, dia tidak hidup di zamannya maksud saya. Tujuannya mendemo Sultan Hamid II. Nah, itu mendemo Sultan Hamid II agar Sultan Hamid II turun dari kepala DIKB. Waktu Sultan Hamid II sebelum datang pasca konferensi meja bundar, kemudian untuk membubarkan negara bagian, kemudian bergabung kepada negara Indonesia. Nah, setelah itu Sultan Hamid II pun kalau tidak salah itu kejadian itu ada di hari ini jadi PSP ya. Itu Sultan Hamid II meluruskan ini apa kepentingannya. Nah, kemudian akhirnya pun masyarakat bubar. Nah, ya, ada provokator di sini di Kalimantan Barat yang sebenarnya mereka pun bukan pribumi di Kalimantan Barat. Maksudnya bukan pribumi itu mereka bukan lahir di Kalimantan Barat. Kenapa harus dan mereka datang dari seberang sana, dari seberang dari Jawa, dari Sumatera. Kemudian mereka datang, mereka ada kepentingan, mereka melakukan propaganda, melakukan provokasi-provokasi untuk membubarkan negara bagian. Nah, ini salah satu cara untuk membubarkan secara politik. Oke, baiklah Bang Ansari, kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut, dan pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Kapuas akan segera kembali sesaat lagi.